Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa tidak henti-hentinya kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, meningkatkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta, Zat yang Maha Segala, yang menguasai jagat raya dan menguasai kita semua. Seiring dengan perkembangan usia kita yang makin hari makin bertambah tua, seiring dengan pertambahan umur dan tahun yang kita lalui, agar kita menjadi orang yang semakin meningkat kualitas hidupnya, lahir batin, kualitas kehidupan yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kualitas keberagamaan kita, dan kualitas kita mencintai Islam kita. Mudah-mudahan dengan Jumat yang senantiasa kita hadiri, menyimak apa yang disampaikan para khatib yang selalu mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan takwa pada setiap Jumat, setiap minggu. Marilah kita berusaha untuk menjadikan hidup kita ke depan lebih baik dibanding dengan hari ini. Dan hari ini harus lebih baik dibanding dengan hari kemarin, agar kita tidak termasuk kategori orang-orang yang merugi hari ini dan nanti di kelak kemudian hari. Di awal khutbah tadi saya mengutip satu ayat dari surat An-Nisa 58 yang berbunyi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian semua. Yang disuruh bukan hanya satu orang, tapi dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Jadi berarti yang diajak bicara oleh Allah dalam surat ini adalah kita semua, tanpa kecuali. Artinya ini adalah ajaran tentang etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa? Untuk melaksanakan amanah kepada yang berhak, untuk menerima amanah yang dipikulkan di pundak kita. Pertanyaannya, apakah setiap orang menerima amanah? Mari kita kaitkan dengan sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang cukup masyhur, cukup dikenal oleh kita. Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha.
wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Itu kata Rasul yang memberikan penegasan kepada kita bahwa kita sesungguhnya dalam kapasitas dan kedudukan kita masing-masing yang pasti berbeda, sesungguhnya adalah diberi amanat untuk menjadi pemimpin dalam lingkup kita masing-masing. Pasti tidak sama. Ada orang yang dikasih amanat sebagai imam, sebagai pemimpin dalam sebuah komunitas, mulai dari RT, berarti dia menerima amanat untuk memimpin masyarakat pada level rukun tetangga yang jumlahnya sedikit. Lebih besar dari itu, ada orang yang dikasih amanat untuk memimpin masyarakat pada level rukun warga, lebih besar lagi. Lebih ke atas lagi, ada yang dikasih amanat memimpin warga desa. Lebih besar lagi, bupati, wali kota, lebih besar lagi, menteri, lebih besar lagi adalah presiden di suatu negara. Jadi, menilai hadis Rasul tadi, sesungguhnya kita ini diberi beban amanat untuk menunaikan sebaik-baiknya. Lalu apa amanat itu? Amanat adalah kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk menunaikan tugas sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Maka ketika kita melenceng dari tugas untuk menyelesaikan amanat dengan sebaik-baiknya, itulah kita namanya khianat. Mulai dari level yang tadi saya katakan, RT, RW, bupati, wali kota, menteri, sampai dengan presiden sekalipun. Begitu indah Islam memberikan tatanan kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara, termasuk berbangsa. Karena sesungguhnya menjadi kodrat kita sebagai manusia, diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kita diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, diciptakan memiliki karakter untuk berkelompok dalam suku, dalam kabilah, dalam bangsa. Sudah menjadi naluriah kita untuk mengorganisir diri dalam komunitas kecil sampai dengan yang terbesar bangsa. Dan disitulah ada orang yang dikasih amanat untuk mengemban, memimpin bangsa agar diciptakan suasana adil dan makmur. Tingkat RT, tingkat RW, tingkat bupati, tingkat menteri, dan tingkat presiden. Jadi demikian Rasul abad 7 sudah memberikan konsep bagaimana kehidupan itu ditata sebaik-baiknya. Kalaulah kita yang hidup di era yang disebut era milenium ini mau melaksanakan apa yang diamanahkan dalam Al-Quran, lalu kemudian disempurnakan, dijabarkan, dijelaskan secara lebih teknis oleh Rasul, insya Allah kehidupan suatu bangsa, suatu umat akan menjadi kehidupan yang makmur, sejahtera, dan tidak ada istilahnya konflik horizontal. Konflik yang terjadi adalah karena keserakahan manusia yang ingin menguasai, baik secara politik atau karena memiliki supremasi dan keangkuhan, kesombongan sebagai bangsa. Sebagaimana yang terjadi di belahan dunia sekarang yang kita saksikan bersama. Zionisme Israel yang menginjak-injak harkat dan martabat orang-orang Palestina yang tidak berdaya. Kekuatan militernya jelas tidak berimbang. Apalagi Israel yang didukung oleh negara superpower Amerika. Amerika selama hidupnya tidak pernah menjadi negara yang tidak berpihak kepada Israel. Semua orang tahu, semua negara tahu. Dan seolah-olah Israel melakukan tindakan apa saja, tidak ada yang bisa mencegahnya. Negara kecil sebenarnya yang secara perlahan-lahan mencaplok wilayah Palestina semenjak
tahun 47 sampai sekarang terus menerus. Masyarul muslimin rahimakumullah, kalaulah kita bisa menjalankan ayat yang tadi saya bacakan, yang di sini dicontohkan, siapa yang diminta khususnya? Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau engkau menghukumi sesuatu, maka hukumilah dengan penuh rasa keadilan. Amanatnya wabil khusus adalah kepada para hakim, supaya dalam memutuskan perkara didasarkan kepada prinsip-prinsip keadilan dalam memutus perkara. Jangan memutus perkara karena titipan orang lain. Jangan memutus perkara karena ada tujuan-tujuan jangka pendek. Yang itu semua, kata Rasul, mas'ulun an ra'iyati, akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Semua dari kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sesungguhnya amanat yang ada di pundak kita itu ada 3. Amanat kita sebagai hamba Allah, diberi kepercayaan, diberi anugerah bumi seisinya, menjaga bumi supaya tetap lestari, jangan melakukan kerusakan, pengerusakan di muka bumi yang sudah disinyalir Al-Quran. Kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan itu tidak lain adalah karena ulah sebagian manusia yang memiliki keserakahan, ingin kaya supaya harta bendanya bisa dinikmati sampai 7 turunan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia, tangan-tangan kotor yang jauh dari akhlakul karimah yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Kita mengemban amanat bumi seisinya, mengemban amanat untuk menjadi hamba Allah yang tugas kita adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan itu bukan sia-sia, bukan hanya menjalani sejarah hidup tanpa tujuan, bukan hanya karena kita dilahirkan oleh bapak ibu kita tanpa kita punya identitas kemana kita akan pergi, atau menjalani hidup dengan penuh kekosongan. Bukan. Itulah nikmatnya kita menjadi kaum muslimin yang memiliki harapan masa depan, yaitu alam akhirat yang lebih baik dibanding dengan alam dunia kita ini. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah amanat pertama, amanat sebagai hamba Allah yang ditugaskan untuk beribadah kepadanya dan untuk memberikan bekal pada diri kita dengan bekal yang sebaik-baiknya. Apa itu? Hanya satu kata, yaitu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian semua, karena sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah takwa, bukan harta, bukan kekuasaan, dan bukan hal-hal yang bernilai material. Yang kedua, amanat kepada sesamanya. Kita hidup tidak sendirian, kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Ada amanat yang harus kita pikul untuk menjaga keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup dengan sesama, keseimbangan hidup dengan lingkungan kita. Ada keseimbangan hidup dengan lingkungan ekologi, ada ekososial. Kalau keseimbangan ini pincang karena kita menjadi orang yang ingin berkuasa, yang ingin menjadi orang yang menumpuk kekayaan tanpa mempedulikan orang lain, maka kehidupan menjadi tidak seimbang. Kehidupan menjadi melenceng. Sejarah telah membuktikan pada kita, revolusi Prancis, ketika penguasa berfoya-foya dengan harta benda, dengan kekayaan yang melimpah, lalu kemudian rakyat kemudian dibiarkan menderita, yang muncul adalah kemudian revolusi besar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah amanat pada diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini adalah juga manusia yang dikasih amanat untuk menjaga diri kita, hifdzun nafs. Jangan kita menceburkan diri dalam kemadharatan, dalam menceburkan diri di dalam kerusakan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah maka sesungguhnya kalau kita berpikir tentang apa yang dikemukakan oleh ayat Al-Quran yang tadi saya sampaikan, kemudian hadis Nabi yang memberikan pembagian wilayah tanggung jawab kita, sesungguhnya ini sesuatu yang realistis dalam hidup kita. Jangan memberikan beban amanat kepada orang yang tidak mampu memikulnya. Jangan memberikan tugas pada orang yang memang bukan ahlinya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis tadi, istri sesungguhnya juga pemimpin. Atas apa? Atas apa yang menjadi wilayah tanggung jawab dia? Yaitu menjaga amanat dari suaminya, harta suaminya dalam lingkup yang menjadi keahlian dia. Orang laki-laki memiliki amanat untuk apa? Yaitu untuk menjaga keluarganya, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, inilah pembagian tugas yang proporsional. Jangan seorang sopir bis umum diminta untuk menjadi pilot pesawat. Itu adalah amanat yang tidak masuk akal, memberikan beban kepada orang yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Jadi kalau dia sopir bis, amanat dia adalah membawa bis ini secara bertanggung jawab, bahwa di belakang dia ada banyak orang yang harus dijaga keselamatannya. Jadi dia tidak boleh menuruti keinginan dia sebagai orang yang suka ngebut, suka ugal-ugalan. Karena apa? Di belakang dia adalah orang-orang yang harus dijaga keselamatannya. Sama yang namanya presiden, menteri, dia adalah dibebani tanggung jawab. Kenapa? Di belakang dia adalah ada 273 juta orang yang harus dipimpinnya untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang semakin menurun angka kemiskinan, dan masyarakat yang memiliki kedamaian dan ketenangan di dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah maka apa yang saya sampaikan sekelumit ini mudah-mudahan membekali kita untuk menjadi orang yang takwa semakin kuat, imannya semakin kuat, dan semakin kita bisa mengemban amanat kita masing-masing sesuai dengan kedudukan kita, entah kedudukan sebagai apa saja, agar supaya kita tidak menjadi orang yang merugi, tidak menjadi orang yang kelak di kemudian hari menyesal karena hidup kita hanya kita lalui kosong tanpa makna. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbil rahim wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wansuril islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar.